Shalom. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan gereja ini, pada Pastor Jonathan, Pastor George, dan seluruh majelis gereja, karena memberi saya kesempatan berkongsi firman Tuhan. Ini baru minggu yang kedua saya kembali di tempat ini. Terima kasih, ini satu penghormatan untuk saya berkongsi firman Tuhan. Saudara, tema yang telah ditentukan oleh kepimpinan untuk hari ini adalah karakter lebih penting daripada karisma. Karakter lebih penting daripada karisma. Saya coba beri sedikit takrifan atau definisi, dan saya cuma ada satu slide saja. Ini macam rugi ya kalau satu slide, sebab nanti saya mau minta ajar Pastor George, sebab slide dia cantik-cantik begitu yang minggu yang lalu. Haleluya. Sudah ada itu? Ya. Dan apa itu karakter? Itu slide yang kedua lah itu. Dan yang terakhir, karakter adalah sifat atau perwatakan seseorang. Kalau karisma itu adalah daya tarikan, personality mempesona, quality kepimpinan yang dapat mempengaruhi orang lain. Sekarang sediakan khotbah pun senang. Itu dari AI begitu. Saudara boleh cek, tapi jangan hanya terlalu bersandar AI. Saya yakin itu definisi yang tepat baru saya muatkan untuk saudara. Saudara, mungkin karisma ini kalau bicara soal sekular atau di dunia ini, dunia alamiah, itu lebih bicara kepada penampilan di luar. Dia nampak hebat, dia nampak segar, dia pandai bicara dan sebagainya. Tetapi kalau karisma secara alkitabiah itu sangat penting. Karisma dari perkataan Yunani, karisma itu sebenarnya perkataan Yunani yang maksudnya adalah gift or grace, pemberian dari Tuhan. Karismata adalah spiritual gift, karunia. Dan kalau karismata itu jamak, dalam Korintus 1 Korintus 12 dan 14, di tengah-tengah bab itu adalah kasih. Maksudnya kita melaksanakan karunia-karunia kita berdasarkan kasih atau dengan kasih, in love or with love. Jangan melaksanakan karisma atau karismata kita tanpa kasih. Haleluya. Jadi mungkin kalau tajuk mungkin saya ubah sedikit. Hari ini saya mau bahas karakter dan karisma secara alkitabiah. Supaya yang saya maksudkan karisma ini adalah pemberian dari Tuhan. Tidak kurang penting juga nanti kita lihat kalau Tuhan mengizinkan. Saudara, mari saya mengajak kita sampai di situ saja slide saya. Kita boleh lihat dalam firman Tuhan Galatia 5 dari ayat yang ke-13. Saya mau baca dari ayat 13 Galatia 5 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka atau untuk bebas. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu atau kebebasan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh
berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Mungkin lebih tepat diterjemah dalam ayat ini, ia tidak akan mewarisi. He will not inherit the kingdom of God. Tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baik hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara, perikop firman Tuhan ini ada permulaan dia dari ayat yang ke-15. Jangan kamu saling menggigit, menelan, supaya kamu jangan saling membinasakan. Dan diakhiri dengan ayat 26, jangan kita gila hormat, jangan kita saling menentang, dan jangan saling mendengki. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan karakter? Bagaimana Tuhan membentuk sifat atau perwatakan kita? Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus? Tema kita sepanjang 7 tahun yang lalu, memang sudah ada tema yang baru, serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, dalam perangkat firman Tuhan ini, perkataan roh digunakan oleh Paulus sebanyak 7 kali. Saya sudah hitung 3-4 kali. Saya harap saya tidak salah hitung. Kadang-kadang kalau kita baca sepintas lalu, kita tidak menyadari peranan atau fungsi roh dalam membentuk karakter kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Sebenarnya, jangan kita salah sangka. Asalkan saya sudah 30 tahun percaya Tuhan, karakter saya sudah matang, saya serupa gambaran Kristus, saya boleh relax sebab saya sudah 50 tahun percaya kepada Yesus. Tidak, saudara. Selagi kita hidup dalam tubuh yang fana ini, selagi ada keinginan daging dalam tubuh yang fana ini, kita perlu hidup oleh roh. Bahkan ada 4 kata kerja. Berjalan menurut roh, walk by the Spirit, dipimpin oleh roh, hidup oleh roh, berbuah oleh roh. Luar biasa. Dengan maksud, saudara, kita harus hidup di bawah tuntunan roh. Kalau kita mau mengekalkan sifat Kristus yang ada pada kita, yang Tuhan sedang bentuk karakter kita, semakin rohani, semakin serupa Kristus, kita harus setiap hari, setiap masa hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Haleluya. Saudara, saya lihat, mari kita lihat ayat 13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jangan menggunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saudara, orang percaya adalah orang yang sudah bebas. Bahkan surat Galatia
dalam surat Galatia sahaja ada kalimat seperti ini. Kebenaran Injil, the truth of the gospel. Dalam pasal 2 ayat 5, Paulus mengatakan mereka tidak mengalah kepada kumpulan penyunatan itu, supaya kebebasan dalam Kristus itu dipertahankan. Kalau mereka kompromi, tunduk kepada hukum sunat, mereka terpaksa kembali di bawah hukum Taurat. Mereka tidak lagi merdeka atau bebas di dalam Kristus. Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah merdeka ataupun sudah bebas, masih di sini mengatakan boleh saja kita mengambil kesempatan hidup dalam dosa. Jangan kita pikir orang yang sudah lama di dalam Tuhan tidak mungkin hidup dalam dosa. Itulah peringatan dari Rasul Paulus. Jangan kita pergunakan itu untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Hidup yang bebas dari dosa. Karakter yang pertama, nanti kita lihat buah roh yang pertama adalah kasih. Adalah melayani satu dengan yang lain. Saya tidak tahu bagaimana saudara memahami kalimat atau ungkapan melayani satu dengan yang lain. Di gereja penuh pelayanan. Tapi coba kamu pikir, selain daripada gereja, sepanjang minggu ini, bagaimana saudara dan saudari melayani satu dengan yang lain dalam kasih? Bagaimana? Ada saudara mendoakan saudara seimanmu? Ada saudara call atau text, memberi kata-kata dorongan? Kalau orang pindah rumah, kalau kamu masih muda, adakah saudara menawarkan untuk bantu dia, susun barang dan sebagainya? Wah, saya 20 lebih kali pindah rumah. Inilah hamba Tuhan. Banyak kali saya pindah rumah, atur pelayanan sini sana. Dan semua orang yang pernah bantu saya angkat barang, saya rasa nama mereka tercatat di sorga. Bukan mudah. Ada seorang kawan saya, seorang peguam. Waktu saya pindah dari Namaus, waktu itu berapa umur sudah kami? Mungkin 53 tahun atau 54 tahun. Dia sanggup ambil cuti 1 hari, drive bersama saya sampai di Namaus.